Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Puji dan syukur marilah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa dapat berkumpul pada kegiatan kita kali ini. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita datang kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya Aka sangat berterima kasih kepada adik-adik semuanya sudah mau mengikuti kegiatan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, Aka mau sukarela dari adik-adik ingin memimpin kita pada kegiatan kali ini. Ya, silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, akan baiknya kita membaca doa ini dari doa mulai. Baik, terima kasih kepada adik. Nah, sebelumnya apakah adik tahu apa yang kita lakukan saat ini? Oke, nah saat ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah suatu layanan BK yang diberikan kepada peserta didik. Di sana nanti dalam konseling kelompok itu nanti anggota kelompoknya itu akan mengemukakan apa masalah yang dihadapinya saat ini dan ingin mengentaskannya untuk saat ini juga, dan itu sangat hal yang mengganggu bagi dia masalah tersebut. Nah, nanti di sini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Dan tujuannya dari kita laksanakan konseling kelompok ini agar kita dapat menemukan solusi terhadap masalah teman tersebut. Lalu untuk asasnya di sini ada dalam konseling kelompok kita memiliki asas kerahasiaan yang mana nanti itu masalah apapun yang ada diceritakan di sini itu akan aman, tidak akan dibawa keluar dari kegiatan kita. Cukup hanya kita saja yang tahu dalam kegiatan kali ini masalah tersebut. Nah, di sini aku juga minta adik-adik terbuka, apapun masalahnya itu terbuka saja karena kita akan mendengarkannya dan tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Dan juga akan juga minta sukarelanya untuk mengemukakan apapun pendapat dan pertanyaan yang ingin diucapkan nantinya di kegiatan kita saat ini. Apakah ada paham sampai di sini? Nah, untuk tata cara pelaksanaan kegiatan kita kali ini nantinya Akak bisa Akak bertanya, silakan angkat tangan. Ketika Kak sudah mempersilahkan untuk berbicara, silakan berbicara. Paham adik-adik? Oke. Nah, baik. Sebelumnya Kak mau tanya, apakah adik-adik di sini sudah saling mengenal? Belum, Kak. Oke. Nah, tentunya kita akan saling mengenal terlebih dahulu agar komunikasi kita untuk saat membahas kegiatan nanti lancar sampai akhirnya. Nah, untuk cara memperkenalkan di situ nanti adik-adik disebutkan saja nama panjangnya, lalu sebutkan nama panggilannya. Nah, nanti untuk yang di sebelahnya bisa mengatakan yang di sebelah saya bernama Kak Dia, lalu nanti baru memperkenalkan diri adik-adik. Apa adik-adik paham? Paham, Kak. Oke. Baik, kita mulai. Perkenalkan, nama Kak Syatura Dia. Adik-adik bisa memanggil Kak Dia. Silakan. Di samping saya Kak Dia, perkenalkan saya Khairul yang ada di sebelah, bisa dipanggil Rahman. Baik, berikan soal tentang saya Rahman. Perkenalkan nama saya Hasan Asrori, saya di sebelah. Baik, sebelah kanan saya Abdal. Perkenalkan nama saya Umayyah dari Bidang Benar. Baik, sebelumnya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Bidang dan perkenalkan nama saya Isra Madani, bisa ditulis. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aisyah dan perkenalkan nama saya Aisyah. Oke. Apa sudah ingat semua nama teman-teman adik-adik sini? Nah, sebelum kita masuk kegiatan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang Kakak bahas tadi penjelasan kegiatan kita? Tidak ada?
apakah adik-adik siap untuk kita ke tahap selanjutnya? Siap. Baik. Nah, tadi kan kita juga akan membahas fungsi kelompok, di mana kita akan di sana membahas masalah dan berusaha untuk mengentaskan masalah teman-teman adik-adik di sini. Nah, di sini nanti akan minta adik-adik mengemukakan masalah apa yang dirasakan saat ini, yang benar-benar membutuhkan sebuah penyelesaian saat ini juga, dan itu mengganggu aktivitas adik-adik di sini. Nanti sebutkan masalahnya dan mengapa ingin masalah itu dibahas. Siapa yang ingin sukarela terlebih dahulu mengemukakan masalahnya? Ya, silakan. Sebelumnya saya mengungkapkan masalah saya. Kayaknya saya sering mengalami penurunan tugas karena saya sering mendengar Oke, jadi masalah karena sering menunda tugas ya. Oke, yang lain, siapa lagi yang mau sukarela untuk mengungkapkan masalahnya? Ya, silakan. Kalau Aisyah ada sedikit masalah di bagian mengontrol emosi. Ini mengontrol emosi ya masalahnya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kalau dari bunga itu misalnya dalam keuangan ya, itu Kalau masalah bunga itu masalah keuangan. Oke, ada lagi? itu Kak, kalau dari lain itu masalahnya tentang mengelola waktu Kak. Mengelola waktu, kayak manajemen waktu ya. Oke, ada lagi? Ini Kak, Ya, silakan. kalau dari waktu itu ke tanggal main game. Oh, kesenangan main game. Ya, Kak. Oke, tentu semua masalah adik-adik ini perlu dibahas ya dalam diskusi kita. Akan tetapi kan tidak mungkin lah dalam 5 masalah yang adik-adik kemukakan kita bisa menyelesaikan dalam satu waktu ini. Nah, di sini nanti akan minta kepada adik-adik masalah apa yang memang harus benar-benar kita bahas, dan adik-adik bisa sebutkan kenapa adik-adik memilih masalah itu. Karena dengan alasan yang kuat dan bisa kita selesaikan bersama-sama di sini. Nah, dari yang tadi kan Ella tentang apa misalnya? Mengelola waktu, manajemen waktu. Kalau Aisyah kan tentang mengelola emosi. Kalau Bunga tadi tentang keuangan. Yang Abdul tentang menunda tugas. Yang Rahman tentang bercandaan main game. Nah, dari 5 masalah itu menurut adik-adik masalah apa yang memang benar-benar harus kita bahas dan kita carikan solusi tersebut? Ini sebenarnya Kak, Ya, silakan. masalahnya sepertinya masalah dari awal. Ya, kenapa memilih masalah itu? Masalah ini sepertinya sedang banyak itu Kak, sedang ada banyak tugas gitu kan. Jadi ini langsung Oke, ada yang lain? Bunga tadi memilih untuk membahas masalah Abdul yaitu tentang menunda tugas. Kalau pendapat adik yang lain gimana? Ya, silakan. Itu juga masalah aku Kak, karena orang sebagai pelajar juga banyak yang mengalami seperti ini tugas. Oke, Aisyah memilih untuk membahas masalah Abdul. Yang lain bagaimana? Ya, silakan. Karena seperti saya kan kita dalam main game, jadi sering main game daripada melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, yang benar ya, karena nanti channel main game bisa menunda tugas juga. Yang menurut Ella bagaimana? Izinkan saya setuju dengan katakan semua, karena kan saya ini sebagai sebuah mahasiswa kan sering juga menentukan. Oke, menurut Abdul sendiri bagaimana? Abdul ingin membahas masalah Abdul atau membahas masalah yang lain? Menurut saya dalam tentang permasalahan saya melainkan dikarenakan akibat yang saya rasakan ketika menuntut tugas, saya kelelahan membuat tugas ketika
sudah memasuki Oke. Nah, tadi kan sudah kita diskusikan dan adik-adik lebih memilih untuk membahas masalah abdal yaitu mendengar tugas. Nah, sebelum kita bertanya, sebelum kita mengungkapkan pendapat terkait masalah ini, tentunya kita harus mendengarkan dulu cerita masalah dari si abdal ini tentang terkait mendengar tugasnya. Nah, di sini Kak minta kepada Abdal untuk silakan menceritakan masalahnya, apa yang terjadi, kenapa mempunyai masalah menunda tugas. Silakan kepada Abdal. Silakan adik-adik mendengarkan masalahnya ya. Baik, kesempatan izinkan saya mengungkapkan pendapat. Silakan dikit sana. Baik, terima kasih kakak telah mengizinkan saya berpendapat dan melihat topik permasalahan kesempatan baik, saya akan menceritakan bagaimana saya mengalami permasalahan tugas yang saya alami. Hal yang membuat saya sering bertugas kebanyakan dari tugas sering main game. Karena kan ketika saya bermain game, saya tidak pernah memikirkan waktu yang berlalu. Saya dalam hal lain ketika saya ingin mengerjakan tugas, saya sering disuruh oleh orang tua untuk melakukan kegiatan apa namanya tersebut. Lalu mungkin ketika kamu bergerak kalau bikin tugas, kalau dalam pasti Nah, kan tadi Abdul sudah menceritakan masalah mengenai tugasnya. Apakah adik-adik ada ingin bertanya kepada Abdul terkait masalah biasa ini? Apa yang Anda rasakan ketika Anda menerima tugas? Hal yang saya rasakan ketika saya mengerjakan tugas adalah rasa penyesalan, di mana penyesalan itu timbul ketika saya melihat teman-teman saya yang lain telah selesai melaksanakan tugas dan saya belum menyelesaikannya, dan rasa penyesalan saya membuang waktu itu. Ada lagi ingin bertanya kepada Abdul? Izin Yang silakan. apa faktor utama Anda yang sering menunda tugas? Ini yang kami adalah faktor saya menunda tugas dikarenakan beberapa hal yang mana seperti saya malas main game dan banyak melakukan kegiatan itu. Ada lagi yang bertanya terkait masalah Abdul? Silakan. Di sini saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, mungkin kalau kekurangan waktu tidak mungkin, karena kita diberikan waktu masing-masing sehari 24 jam. Mungkin lebih kepada kelalaian saya untuk melakukan waktu seperti yang dikatakan adalah tadi permasalahan
bagaimana saya mengalami penundaan tugas ini karena saya tidak pandai manajemen waktu. Mungkin dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya, Rahmat boleh kan? Enggak. Ya, silakan. Bukan kata apa menurut Abdul apa menunda tugas itu baik? Baik, mungkin menunda tugas tidak baik ya. Mungkin ketika kita ingin mengerjakan tugas, kita tidak berniat untuk menunda tugas dengan tahu apa akibat dari menunda tugas. Mungkin hanya kepada niat kita untuk membuat tugas atau mengatasi emosi kita untuk membuat tugas atau membuat tugas ini. Oke, semuanya ya bertanya kepada Abdul. Nah, di sini Kak mau bertanya kepada Abdul terkait masalah Abdul mengenai tentang menunda tugas. Nah, Abdul sering menunda tugas. Ya. Abdul pernah terpikir untuk menjadwalkan untuk membuat tugas itu. Misalnya seperti nanti dari jam 1 sampai jam 2 saya harus buat tugas ini. Tapi ada kendala atau Abdul pernah nggak terpikir untuk seperti itu? Belum pernah. Nah, dari apa yang sudah kita tanyakan kepada Abdul tadi itu, ada nggak dari adik-adik yang ingin menanggapi terhadap masalah yang Abdul ini? Ini Kak, Ya, silakan. Aisyah sedikit menanggapi tentang permasalahan yang dialami Abdul Kak, karena dia juga sering merasakan permasalahan seperti ini tugas. Dan selain itu Kak, manajemen tugas juga tidak baik karena Aisyah sudah merasakan dampaknya sendiri. Memang ya, itu menunda tugas itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Ketika ingin mengumpulkan tugas, ternyata teman-teman sudah mengumpulkan, sedangkan kita juga belum lagi. Jadi di situ kita akan merasa kayak menyesal karena kita sudah menunda-nunda waktu kita untuk membuat sebuah tugas yang diberikan oleh guru, diberikan oleh dosen. Nah, tentu di dalam permasalahan itu ada sebuah solusi agar terpecahnya masalah tersebut dan bisa diatasi masalahnya. Nah, ada enggak dari adik-adik solusi terhadap masalah Abdul kali ini yang tentang menunda tugas? Silakan para adik-adik memberikan solusinya kepada masalah Abdul. Mungkin kalau untuk solusi dari terhadap masalah Abdul, mungkin lebih baik Abdul bisa menjadwalkan lagi tugas-tugasnya. Misalnya untuk 2 jam ini Abdul untuk fokus dulu membuat tugas. Nah, untuk setelah itu Abdul bisa bermain sebentar, istirahat sejenak. Dan untuk mengingat bahwa tugas itu sangat penting untuk diri kita sendiri, dan itu akan ada dampaknya untuk ketika kita akan ujian atau ketika guru ingin meminta sebuah penjelasan, kita sudah memahami dari melewat tugas yang kita buat tersebut. Itu solusinya yang dari Kak. Adik-adik, apakah ada solusi? Ya, silakan. Kalau teman-teman mungkin sebaiknya waktu mendahulukan tugas-tugas yang mana didahulukan untuk dikumpulkan dan yang menurut itu berat. Ya, betul. Kita harus mendahulukan tugas yang lebih mudah dulu untuk dibuat. Nanti yang sulit itu akan di belakang aja kita buat, biar enak. Kan? Ada solusi lain? Ya, silakan. Menurut saya yang paling seperti itu dicari dalam diri Kak, karena kalau belum ada niat susah melakukan sesuatu. Jadi setelah ada niat nanti bisa berpikir untuk melakukan tugas yang Nah, ya betul. Sebelum membuat tugas kita harus ada niat dulu ya. Jadi kan Abdul juga ada mengatakan bahwa buat tugas mut-mutan. Nah, disitu kan bisa nanti kita berniat dalam hati, tugas ini penting, saya harus buatnya. Gitu, dan dari niat itu bisa kita buat tugas tersebut dan tidak akan menunda-nundanya. Ada lagi solusi yang lain? Ya, silakan. Menurut Arman,
dikerjakan sedikit demi sedikit di satu nanti berlanjut lagi ya dia jadwal. Ya, betul, menjadwalkan tugas apa yang akan kita buat, sampai tersusun rapi dan terarahkan apa yang akan kita buat terhadap tugas tersebut. Nah, Ella, bagaimana solusi Ella terhadap masalah Ella? Kita kerjakan dulu mana yang lebih dekat untuk menentukan untuk bisa selesaikan tak. Nah, ya betul. Nah, dari semua solusi yang sudah dikemukakan adik-adik, apa yang dapat Abdul simpulkan terkait masalah Abdul, terkait apa yang Abdul tangkap dari pembahasan masalah Abdul kali ini? Banyak hal yang saya simpulkan dan saya pahami penjelasan dan fungsi dari rekan APK untuk saya tugas tadi saya utamakan yang pertama kali ini di sini saya membuat atau menjadwalkan tugas dan waktu saya untuk istirahat lalu saya ini atau menjadwalkan mata kuliah atau mata tugas yang mana yang lebih dipentingkan atau lebih diperlukan untuk nilai itu. Nah, memang kita harus tidak berusaha untuk tidak menunda tugas karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Mengapa kita adik-adik untuk mengungkapkan komitmennya terhadap masalah apa? Maksudnya di sini misalnya komitmen komitmen bunga terhadap masalah apa? Bunga juga tidak akan menerima tugas atau hal lain pun yang berkaitan dengan masalah apa? Komitmen untuk antisipasi ke depannya. Sedangkan yang ingin sukarela, akan minta kesukarelaannya siapa yang ingin menunjukkan komitmen dari masalah ini terhadap diri sendiri. Ya, silakan. Dengan kita bahas tadi Kak, untuk tugas Esa berkomitmen agar tidak tugas karena Bagus ya komitmennya, dan komitmen yang lain. Ya, niat supaya tidak lagi menunda tugas dan ya komitmennya. Ada lagi? Agak maunya semuanya menunjukkan komitmen terhadap permasalahan ini. Karena di sini kan kita sudah membahas masalah sama-sama, tentu kita ada komitmen ke diri kita sendiri untuk tidak terjadi juga pada diri kita terkait masalah yang dialami oleh Abdul. Yang cowok juga boleh silakan. Menunda tugas terus dan menumpuk kemudian hari ya kalau misalnya di hari yang keempat jadi ada tugas lain Jadi lapang namanya, kayak bagus. Yang lain? Silakan. kemudian diri kita sendiri, apalagi seperti pas kita sudah sampai di hari H, kita melaksanakan ujian itu kan otomatis karena dosen itu kan meminta tugasnya dan di sana kan kita melalaikan dan mengerjakan tugas, jadi kita sendiri yang dapat ujian kan. Nah, terus ya komitmennya semoga
komitmennya, dan semoga komitmen adik-adik dapat terjalankan dan bisa adik lakukan tanpa memikirkan untuk terjadinya masalah ini. Nah, Kak pengen minta pesan dan pesan adik-adik terhadap kegiatan kita pada kali ini. Kak mulai dari bagaimana pesan adik terhadap kegiatan ini, apakah senang atau sedih atau saya merasa terpaksa dengan kegiatan ini atau bagaimana adik, sebutkan pesannya untuk kegiatan ini bagaimana. Menurut saya sering seperti ini karena terus saya punya satu permasalahan dari saya juga, dan dari sini saya mengetahui bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusi selanjutnya. Pesan terkait kegiatan ini agak saya senang Kak bisa mengikuti kegiatan ini, dan pesannya semoga kegiatan ini tetap berlanjut. Atau saya pengen kegiatan ini ada lagi, jadi saya bisa tahu dari Ini sebetulnya pesan dari Aisyah dengan adanya kegiatan seperti ini, Kak, jadi bisa lebih mengetahui dan bisa menyelesaikan sebuah masalah atau mendapatkan solusi, Kak. Karena pesannya Aisyah merasa puas dan ikut senang karena Aisyah juga bisa merasakan manfaat dari kegiatan yang dirasakan saat ini, Kak. ya. Silakan katanya. Misalnya di sini Bunga merasa sangat puas, Kak, sangat bahagia, sangat senang. Misalnya semoga kedepannya terus berlanjut lagi dan lebih serius lagi. Baik, para bunda. Pesan saya dalam kegiatan ini saya merasa senang karena saya dapat mengenal teman-teman baru dan sahabat baru Kak, dan berbagi pengalaman menyelesaikan permasalahan kita. Dan pesan saya semoga kegiatan ini lanjut agar setiap orang dapat merasakan bagaimana menyelesaikan masalah. Selanjutnya Rahman. Pesan saya baik, terus Gimana pesannya terhadap kegiatan ini menurut apa yang pernah rasakan? pesannya kegiatan ini bisa membantu rekan-rekan yang ingin mencari solusi dan masalah yang ada di diri masing-masing. Jadi semuanya sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Nah tadi kan karena waktu kita juga terbatas dan cuma satu masalah yang kita bahas tadinya, tentunya kita juga akan membahas masalah adik-adik yang lainnya. Itu juga sangat mengganggu adik-adik ya gitu. Nah untuk kita membahas masalah lanjutannya, masalah yang lain, tentu kita memperbincangkan kapan dan di mana kita akan melaksanakannya lagi. Apakah adik-adik punya opsi atau usulan terkait kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini ya, kegiatan pasar kelompok ini? Misalnya kayak di minggu depan Kak, di hari Rabu di jam segini Kak. Apakah ada punya usulan? Biasakan. Bagaimana kalau misalkan hari Jumat minggu depan, Pak? Jadi kita mesti sekolah acara sekarang jam 2, Pak. Sekitar jam 2 di hari Jumat. Yang lain bagaimana? Adakah usulan atau setuju dengan pendapat Bunga? Setuju? Yang laki-laki? Setuju. Oke.
Nah, tadi kan kita sudah membahas komitmen, ada juga membahas pesan-pesan. Dan di situ kita sudah masuk dalam tahap akhir konseling kelompok di sini. Nah, jadi kita memulai konseling kelompok ini dengan berdoa, tentu kita menutupnya, menyelesaikannya juga dengan berdoa. Nah, dari adik-adik, adakah yang ingin sukarela ingin memimpin doa penutup kita pada kali ini? Silakan. Kegiatan kelompok ini kita berdoa Dengan berakhirnya berdoa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada kali ini. Akak sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan kita kali ini. Akak ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Akak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam